warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 tentang gelombang mekanik. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang gejala gelombang. Di antaranya di sini ada refleksi, ada dispersi, ada difraksi, dan interferensi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gejala-gejala gelombang. Nah, yang pertama ada refleksi atau pemantulan gelombang. Nah, gelombang yang datang dan mengenai suatu penghalang akan dipantulkan. Nah, gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar akan berlaku hukum pemantulan gelombang yang berbunyi gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut gelombang datang sama dengan sudut gelombang pantul. Nah, berikut ini adalah contoh ya dari pernyataan hukum pemantulan gelombang. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang dispersi, yaitu penguraian gelombang. Nah, dispersi gelombang ini adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium. Nah, medium nyata yang gelombangnya merambat dapat disebut sebagai medium non-dispersi. Dalam medium non-dispersi, gelombang mempertahankan bentuknya. Nah, contoh medium non-dispersi adalah udara. Nah, udara ini sebagai medium perambatan dari gelombang bunyi. Atau di sini ada gelombang cahaya ya, teman-teman. Ada prisma. Di sini prisma disinari oleh cahaya putih, dia membentuk spektrum cahaya. Seperti itu. Kemudian kita bahas tentang difraksi juga, yaitu pembelokan gelombang. Jadi kalau difraksi ini adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Nah, jadi yang kecil ini adalah celah sempit. Nah, celah ini bertindak sebagai sumber-sumber gelombang berupa titik dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Jadi saat gelombang itu masuk, dia masih lurus ya. Kemudian saat masuk celah ya sinarnya, kemudian dia akan sinar terdifraksi, jadi akan berbentuk lingkaran seperti itu. Kemudian ada interferensi, yaitu perpaduan gelombang. Nah, interferensi di sini adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Nah, interferensi ini dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren. Artinya, dia memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat dijelaskan. Nah, di sini yang pertama ada yang dinamakan dengan interferensi konstruktif, yaitu interferensi yang saling menguatkan. Terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama, artinya dia bentuk gelombangnya sama. Jadi dia kalau digabung bentuknya pun juga akan sama, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling meniadakan. Nah, dia terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan. Jadi arahnya di sini berlawanan ya, teman-teman. Jadi saat digabungkan dia saling meniadakan. Nah, di sini interferensi yang terjadi secara terus-menerus antar gelombang datang dan gelombang pantul menghasilkan gelombang berdiri atau biasa disebut dengan gelombang stasioner. Nah, berikut adalah contoh dari interferensi saat kita melempar batu atau benda ke dalam air, maka si air ini akan membuat gelombang yang berbentuk lingkaran. Ya, ini ada contoh, ada orang memancing ya, ada dua orang. Saat dia melemparkan pancingannya ke air, dua-duanya menghasilkan sebuah pola interferensi. Oke, baik. Sampai situ pembahasan tentang gejala gelombang. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.